ya jadinya kan waktu itu saya ngerasa kenapa nggak dari dulu ya gitu, ngambil tantangan itu. Jadi saya ngerasa ya ibaratnya kalau kita ngelihat ada sesuatu, ada challenge, memang harus kita kejar dan harus kita memang harus kita bayangkan kita harus bisa gitu kalau menurut saya. Jangan pernah menolak kalau ada tantangan, kemudian ya pantang menyerah, seperti itu. Kenapa kelamaan di comfort zone? Sekali lagi teman-teman semua, keluar dari comfort zone. Semoga video ini bermanfaat. Selamat datang di My World TV, di kantor My World Law Office. Hari ini My World Law Office kedatangan seorang bidadari. Karena apa? Karena kita akan belajar dari beliau. Bukan hanya casing yang menjadikan beliau sukses, akan tetapi adalah sebuah proses yang akan menjadikan beliau seperti apa saat ini. Pemirsa My World TV, seperti apa kisah-kisah inspiratifnya? Semoga kita sama-sama bisa belajar, bermanfaat atas kisah-kisahnya beliau. Ibu Indah Widarti. Kok kayaknya terlalu ini ya Pak ya, terlalu serem ya tadi bilang ceritanya kisah. Biasa aja kali Pak. Ibu, selamat datang di kantor kami. Ya, Kehadiran Ibu mudah-mudahan menjadikan berkah buat kita semua, Bu. Ya, thank you Pak. Orang-orang sukses yang hadir ke sini itu akan memberikan aura-aura kebaikan dan menjadikan kita semakin sukses lagi, Bu. Iya. Karena kesuksesan inilah kita mau mendengarkan. Ibu sekarang bekerja di mana, Bu? Di bank Pak, salah satu bank swasta. Bank swasta, nggak apa-apa Bu, Bank Danamon. Iya, kita sebut merek ya Pak? Nggak apa-apa Bu, nanti Danamon support kita Bu. Wow. Bank Danamon, sekarang Ibu di Bank Danamon mana Bu? Saya kebetulan bertugas sudah hampir 3 tahun di Danamon Ubud Pak. Danamon Ubud. Iya, di pedesaan sana Pak. Orang bisa bilangnya desa internasional Pak. Wow, itu internasionalnya Indonesia Bu. Iya, Ubud. orang taunya Ubud sama Indonesia, Ubud lebih terkenal ya Pak ya. Dan posisi Ibu di sana? Saya kebetulan yang kelola sebagai Pimpinan. Iya, Tuh, cabangnya, pemirsa Pak. didengarkan. Pimpinan Bank Danamon Ubud. Yang mana saat ini usia Ibu berapa tahun, Bu? Mau 39, 38 sih Pak. Dikurangi atau dikurangi lagi ya Pak ya? Mau 39 tahun. Sudah menjadi pimpinan Bank Danamon di Ubud. Iya Pak. Sebelumnya di mana, Bu? Coba, Bu. Saya sebelumnya di NTT itu, saya di NTT loh Pak. Di NTT? Iya Pak. Jadi saya ini dulu sales funding gitu ceritanya Pak. Atau mundur deh, Bu. Iya. Ibu mundur, Ibu dari Tabanan. Iya. SMA-nya dulu di mana? Di SMA 1 Pak. SMA 1 Tabanan. Iya. Oh, pantesan pinter. SMA 1 Tabanan. Itu kumpulan orang-orang pinter, Bu. Ya, salah satu klien kita SMA 1 Tabanan ya. SMA 1 Tabanan. Habis itu Ibu kuliahnya di? Nah, kebetulan itu kuliahnya itu karena ngambek nggak dikasih keluar Bali, akhirnya saya kuliah di universitas swasta di Bali, di Undiknas Pak. Di Undiknas. Iya, Itu jadi- tahun berapa, Bu? Itu di tahun berapa ya? Di tahun saya tamatnya itu di tahun dimulai di 2003 Pak. 2003. Iya. 2003 Ibu dari Tabanan kuliah ke Denpasar. Iya. Kemudian saya kuliah di 2003 2007 2008 itu saya malah udah kerja. Malah waktu itu pas saya kuliah, saya sambil kerja jadi PR di Telkomsel. PR. Iya. Di Telkomsel. Iya. Sebentar, waktu Ibu kuliah, Ibu tinggal sama siapa? Tinggal sama orang tua. Cuman waktu saya jadi PR, waktu di semester akhir itu sempat tinggal di Banjar Pak, deket kampus. Karena waktu itu saya ngerasa banyak waktu ya, banyak waktu. Jadi saya nyambi. Jadi waktu itu memang Telkomsel tuh nyari anak kuliah semester akhir. Jadi kita dikontrak setahun. Jadi kita kerjanya itu ya branding, kemudian udah gitu kita jualan kayak kartu halo gitu loh Pak, zaman dulu. Oke. Iya, Berarti jadi- Ibu sales. Iya, dari Oke. zaman dulu Pak. Kenapa disebut PR? PR. Jadi dia karena
kita itu merepresentatifkan ibaratnya Telkomsel kan zaman dulu kan beli nomor cantik apa segala macam kan, dan yang kita jual itu kan bukan nomor yang ini tapi kan nomor yang kartu halo yang mungkin bisa request nomornya berapa, jadi kita tuh punya special customer seperti itu. Oh, itu yang disebut PR. Iya, PR. Jadi kita ditugasin biasanya di bank, kita ditugasin di event seperti itu. Bukan sales, Bu. Ya sales juga sih Pak, jualan juga Pak. Jualan sama. juga, Jualan sebentar juga. Bu. Perbedaan sales sama PR apa ya? Bingung saya ini. Istilahnya aja PR Pak, tapi dalamnya jualan. Sekaligus juga misalnya ya kita bantuin juga, mungkin kita garap grup company-nya, mungkin kita migrasi semua jadi halo seperti itu. Oh, iya. okay. Misalnya kalau kayak branding gitu, misalnya kayak promo lebaran gitu, kita branding Telkomsel seperti itu, bukan dari dealernya tapi dari kantor Telkomsel dan pasarnya yang langsung branding di Bali. Tapi itu kontrak? Ya setahun, kontrak setahun. setahun. Ibu sudah tamat di? Belum Pak. Belum? Iya, nyambi Universitas? Pak. Jadi kerjanya part time Pak. Sebentar, universitasnya di? Di Panjer Pak, di Undiknas. Undiknas. Yes. Fakultasnya? Ekonomi kebetulan akuntansi Pak. Oh, oke. jadi Ibu agak nggak nyambung Pak. Nyambil waktu itu tingkat berapa? Nyambilnya itu udah mau semester 7 kalau mau ke. Udah mau skripsi? Iya, udah mau skripsi Pak. Oke. Jadi dari sana perjalanan saya jadi seorang sales lah bisa dibilang. Sales. Ya, okay. Ya, jadi dari sana perjalanannya sempat habis kuliah itu pikir, kok nggak enak ya kerja sales ya gitu. Selama Ibu nyambil di Telkomsel dan Ibu nyusun skripsi, ada permasalahan, ada kendala Ibu dalam penyusunan skripsi itu? Oh tidak, lancar. Saya kuliah 3,5 tahun selesai. Oh, ternyata Ibu pinter ya. Karena niat, Pak, bekerja sambil nyusun skripsi itu saya tidak gampang itu, Bu. Iya, itu udah dimaksimalkan waktu, jadi nggak ada waktu yang tersisa. Wow. Harus ya Pak ya. Kelihatan kok, Bu. Kelihatan orang Bali bilang Ibu cengat gitu loh. Kapan gitu Pak ya. Nah, oke. Ibu punya pengalaman sebagai PR yang Ibu sebut itu. Iya. Tentu kita tahu semua bahwa sebagai sales itu adalah di awal-awal dulu hal-hal yang tidak gampang, Bu. Iya, betul. Mentalnya bagaimana Ibu? Mentalnya harus baja Pak. Kemudian mentalnya harus baja. Kemudian juga kita harus bisa handling objectionnya seperti apa sama customer. Kita kan ya tantangannya banyak ya, ketemu banyak orang. Ya dengan berbagai macam karakter sehingga kita kayak, jadi kalau kayak saya pada posisi saya tuh sudah kayak saya mikir ketika ketemu orang kita udah bisa menganalisa nih, screening nih Bapak nih kayak gimana nih karakternya, kayak gitu ya Pak ya. Yang tadi belum tentu tepat loh Pak, karena kan kita mungkin karena sering belum tentu tepat. Maksudnya dalam artian kita ketemu orang kan, oh berarti ini arahnya ke sini seperti Bapak lah ya, sama lah ya. Ketemu orang pasti kan dilihat juga. Saya juga orang sales sebenarnya, Bu. Iya. Saya orang sales, saya orang marketing. Iya. Pengalaman di sales itu adalah pengalaman yang semua orang tidak bisa bertahan lama. Iya. Berapa lama Ibu di sana? Sampai akhir setahun. Kemudian sudah itu akhirnya kenapa saya memutuskan? Akhirnya saya karena kok gini ya dunia sales ya gitu. Saya sempat seperti itu loh Pak. Jadi aduh kok kayaknya risih gitu saya ngerasanya. Terus akhirnya karena saya sekolahnya akuntansi, aku pengen kerja back office aja deh gitu. Nah kebetulan saya pas abis tamat itu memang ditawarin di beberapa bank oleh rektor saya waktu itu. Dan tapi waktu itu masalahnya saya sudah join sama Sinarmas dulu Pak, saya sebut merek lagi. Nggak apa-apa. Jadi, nah saya milih malahan kepala cabang saya bilang, Sinarmas sebagai apa di sana Bu? Nah teller Pak, karena saya pengen di perbankan? Iya di operasionalnya. Karena saya ngerasa adalah, aduh gue nggak mau jadi sales lagi deh gitu, gue mau kerja office aja gitu kan. Tapi ternyata setahun gitu ngerasa, hampir 1,5 tahun saya gabung di sana. Jadi setahun saya ngerasa, kok kerjanya cuma ini doang sih gitu, kayak nggak ada tantangannya gitu. Nah akhirnya ketemu lagi yang dulu bekas PR juga, yuk kita kerja ini aja, kerja sales aja nggak apa-apa loh dah. Akhirnya dari sana saya mencoba lagi kerja sales, yang lama Danamon. Oh, sampai justru sekarang. Bukan di Telkomselnya? Apa itu? Ngelamarnya Bu? Enggak, di Telkomsel kan udah kemarin, udah selesai. Kemudian setelah di Sinarmas? Setelah Sinarmas ke Danamon akhirnya Pak. Oh, oke. Di sana awalnya kita
Tahun berapa Ibu? Itu di tahun 2008 Pak. 2008. Ibu Yes. tamat kuliah tahun? Pan betul. Iya, 2008. Ibu tamat betul. kuliah tahun 2007 jadinya. Iya, 2006 kalau Ibu 2006, 3,5 tahun, iya. 2007 Ibu tamat. Iya, kira-kira seperti itu. Kemudian 2008 Ibu di Danamon. September itu. Posisi? Marketing Pak. Marketing. Iya, marketing. Saya dengan nggak punya database sudah anggaplah ini saya coba challenge itu marketing funding. Ya akhirnya ya bagus sih jalannya, bagusnya menang. Danamon di mana posisinya? waktu itu? Awalnya saya malah ngantornya di Ponorogo, cuman waktu itu saya penempatan di Nusa Dua Pak. Oh, oke. Nusa Dua, jadi saya hafal betul daerah Nusa Dua itu sebenarnya. Jadi saya tugas Nusa Dua, kemudian nggak panjang lebar. Jadi abis itu saya karena saya kebetulan abis itu nikah, punya anak, akhirnya saya tinggal di Nusa Dua, hijrah ke Nusa Dua, suami juga kerja di Nusa Dua. Saya nggak mau pindah nih, jadi karir saya tuh mentok aja sampai situ selama 5 tahun karena saya nggak mau pindah. 5 tahun Ibu sebagai marketing Iya. di betul. Danamon? Iya, marketing funding itu Pak. Karena saya nggak mau pindah Pak. Oh, oke. Nggak mau pindah karena saya pikir oke, ini comfort zone gitu. Saya pikirnya karena saya pikir ya wanita ya udah segitu aja. Betul. Gitu. Kan saya pikir nggak usah yang mulu-mulu lah. Betul. Nah ternyata ada ini kejadian harus membantu selesai pas harus hijrah ke Denpasar. Akhirnya dari sejak itu saya pindah ke saya pindah ke cabang lain. Nah dari sana lah karir saya memang meningkat. Setelah saya bersedia ditempatkan di mana-mana. Jadi setelah saya sempat ke Kuta, ke Ponorogo, dan itu balik lagi ke Nusa Dua jadi kepala cabang funding. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2000, kalau tidak salah itu 2014 akhir. 2004. Ibu 2003 baru mau pindah. 2000, nah itu 2013. 2013. 2000, ya. 2008 Ibu di Danamon. Ya. 2013 Ibu baru mau pindah dari Nusa Dua. Iya, 2014 balik lagi ke Nusa Dua jadi cabang. Jadi Wow. memang achievementnya Satu tahun aja. Jadi 6 bulan di Kuta, 6 bulan di Ponorogo langsung cut gitu. Makanya sejak saya itu kenapa saya nggak mau ambil challenge itu dari dulu ya? Maksudnya dalam artian 5 tahun tuh aku comfort zone nih. Nah, kenapa nggak dari mungkin kalau aku udah mau di rolling dari dulu mungkin beda hasilnya nih gitu. Tapi makanya setiap ada kesempatan akhirnya saya kan belajar funding. Kemudian ada kesempatan Belajar challenge funding tuh apa? ilmu funding itu ya simpanan, deposito, investment apa segala macam. Oh, okay. Nah itu time and deposit seperti itu. Nah kemudian singkat cerita akhirnya ada challenge baru nih. Saya diminta kelola tapi memang letaknya di NTT. Nah kebetulan karena suami saya ya support saya, akhirnya kita hijrah ke NTT singkat kata Pak. Jadi itu kebetulan saya Tahun berapa Bu? di tahun 2016. Oh 2016. Iya, NTT. jadi itu challenge buat saya. Jadi karena waktu itu ilmu masih saya di Danamon NTT ya? masih ya ilmu saya funding, tapi saya di sana mencoba cabang yang ada kreditnya. Oh. Jadi ya kalau menurut saya nih orang bank itu kan ada funding, ada lending, kemudian ya operasional juga ada memo-memo yang terupdate. Ya akhirnya selama 4 tahun saya dapat ilmu kreditnya di sana. 4 Gitu. tahun Ibu di NTT? Iya, jadi saya sana kelola yang cabang yang ada kredit dan funding gitu. Jadi lengkap cabangnya. Ibu ke NTT tahun 2016? 2016 balik ke sini itu di tahun 2000 masih Covid 2020 ke 2021 itu. 2021 Pak. 2021 Ibu pindah Yes. kembali lagi. Yes, pindah 2021. Di Kupang Ibu belajar ilmu kredit. Habis itu 2021 ke Bali. 21, nah ternyata Ubud ini sebelumnya bisa jalanin kredit juga. Ibu langsung di Ubud? Yes Pak. 2021. 2021 langsung Ubud sama Oke. juga kepala cabang juga. Jadi dari Nusa Dua itu berawal sampai sekarang. Jadi saya mulai dari kepala cabang itu di tahun 2014. 14. Hampir 10 tahun, Pak. Hampir 10 tahun. 2014 Tapi Ibu sebagai kepala cabang di umur berapa itu? sekitar 28-29, Pak. 10 tahun yang lalu ya? Yes. Muda sekali ya Bu ya? Masih yang gitu. Jadi Masih fresh itu Bu ya? Iya, Oh. yang itu masih yang strength banget. Sekarang tuh lebih bijak lah sekarang. Oke Pak. Bu. Ini menariknya di sini Bu. 1 tahun Ibu punya pengalaman sebagai PR atau sales di Telkomsel. Habis itu di Sinarmas Ibu sebagai Teller Pak, operasional. Teller. Iya, operasional yang jalanin operasional. di Danamon Ibu sebagai marketing atau sales
5 tahun ya? Iya, hampir 6 tahun sih. Hampir Jadi 6 RM tahun. waktu itu sempat. Hampir 6 tahun. Sebagai marketing atau sales. Dan hebatnya Bu, hanya 1 tahun lagi mau pindah dari Nusa Dua. Iya. Tahun 2003, tahun 2013, tahun 2008 masuk Danamon, 5 tahun di Nusa Dua Comfort Zone. Habis itu tahun 2013 mau hijrah dari Nusa Dua ke Denpasar. Pemirsa, 1 tahun aja pindah dari Comfort Zone menjadi kepala cabang. Iya, Dan itu sih. underline-nya di sini Bu, underline-nya itu adalah the point-nya adalah seorang sales 5 tahun bisa menjadi kepala cabang. Tanggapannya Ibu apa? Ya, jadinya kan waktu itu saya ngerasa kenapa nggak dari dulu ya gitu ngambil tantangan itu. Jadi saya ngerasa ya ibaratnya kalau kita ngelihat ada sesuatu, ada challenge, memang harus kita kejar dan harus kita memang harus kita bayangkan kita harus bisa gitu. Kalau menurut saya. Dibayangkan bisa. Dibayangkan bisa dan harus digerakkan langkahnya menuju ke sana, ya nggak? Dibayangkan bisa, digerakkan bisa, diyakini bisa, dan dihasilkan bisa. Iya, harus bisa seperti itu. Jadi kalau itu udah punya etos hidup seperti itu, ya apapun yang kita pikirkan harusnya ya bisa jalan. Di Danamon Ibu belum pernah sebelum ke NTT sebagai pindah ke posisi lain? Hanya di sales saja? Ya, di Danamon, jadi kan ada funding, ada lending. Jadi kemarin itu funding basicnya, kemudian di NTT kan kepala cabang, tapi yang skupnya lebih ini lagi. Jadi ada lendingnya juga. Jadi ilmunya ya kalau menurut saya sebagai banker sih lengkap gitu loh. Jadi saya kenal ilmu funding, kenal ilmu lending juga, seperti itu. Oke. Itu sih. Kalau umumnya Bu ya, umumnya yang saya bilang, pekerjaan yang paling tidak menyenangkan itu adalah sales. Iya. Tapi pengetahuan yang paling lengkap dan tertinggi itu adalah sales. Iya. Pendapat Ibu gimana? Iya, betul. Karena ketika kita menjual suatu produk misalnya ya, pasti kan kita harus tahu nih dalamannya seperti apa nih. Belum bisa nggak kita sampaikan ke customer. Misalnya kita produknya seperti apa, A, B, C, D segala macam. Ketika kita bisa menyampaikan A, B, C sampai Z, tapi kita ngeliat bisa nggak timnya kita support yang seperti itu. Jangan sampai setelah kita jualan nanti nggak bisa. Jadi memang si sales ini memang ya mengerti seluk beluknya memang. Mau nggak mau kan? Betul. Kalau nggak gitu kita mana bisa. Kalau misalnya anggaplah kita bilang, oh ini produknya kayak gini, nanti sampai sini nggak sesuai lagi. Nanti kan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sales sih memang setuju banget dengan pendapatnya Bapak. Dan apa yang paling penting yang kita alamin di sales Bu ya? Yang paling penting yang dialami di sales adalah begitu lamanya kita di sales, yang menjadikan guru utama kita adalah closing Bu. Ya, prosesnya, proses dan closing itu. Sampai closing, ya. Itu adalah pengalaman yang memang tidak bisa kita pelajari pada pengetahuan di ilmu kita belajar teori. Betul. Iya. Dan itu harus di lapangan. Dan latihan, sering latihan baru dapat clue-nya seperti apa kan gitu ya Pak ya. Betul. Malahan sales itu adalah seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan yang paling tidak disenangi Bu. Benar. Betul Bu ya. Betul sekali. Tapi betul. Kalau sekarang Ibu kan udah lama di sales nih, di marketing, mengasihkan apa tidak menyenangkan? Kalau menurut saya sih mengasihkan ya, karena kalau saya pikir ya, karena kita di Bali ya, komposisinya kita ya mungkin orang jadi PNS, kemudian berikutnya adalah orang mungkin kerja di pariwisata ya Pak ya. Kemudian kalau kita mau kerja bank, kita kan nggak punya kayak bank yang kayak di kantor Jakarta, mungkin punya treasury atau apa yang mungkin pengetahuannya amat lengkap ya Pak ya, maksudnya divisinya. Kita di sini kan paling operasional, kemudian kayak bisnisnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau memang kita mau di bank, mau berkarir di bank ya memang lebih enak kita ke sales. Karena dalam artian dari jenjang karir dan ini ya mungkin income ya mungkin kita dapat lebih seperti itu. Punya database. Ya, database. Orang-orang yang betul. Dan itu kan dalam artian kita juga nanti bisa pakai lagi kan.
tahu kita resign apa segala macam, kita punya tetap base, punya kenal banyak orang. Ya Pak ya. Berarti lebih banyak dapat faedah dan manfaatnya. Iya betul. Bu, ya, Ibu Pak. kan sekarang pimpinan. Ya. Coba sekarang Ibu sampaikan kepada teman-teman yang profesinya sales. Apa motivasi Ibu yang bisa membuat mereka ini, oh itu bukan pekerjaan yang tidak menyenangkan atau yang terhina dalam sebuah company. Karena Ibu di sana lama dan menjadikan Ibu seperti ini. Coba seandainya di depan Ibu ini ada anak buahnya Ibu lah. Apa yang Ibu bisa sampaikan? Oke, kalau untuk tim sales, untuk sales itu ya intinya kita tuh semua itu proses bekerja itu adalah proses kalau menurut saya. Jadi semua itu berproses. Jadi nggak ada proses itu yang kalau menurut saya itu sia-sia. Apapun pekerjaannya, tantangannya pasti ada. Kalau menurut saya mungkin orang berpikir oh jadi sales tuh orang takut jadi sales gitu kan. Tapi kalau menurut saya yang namanya proses itu kamu mau pekerjaannya apa segala macam, intinya menjalani proses dan kemudian ya pantang menyerah. Ya intinya pantang menyerah. Ketika udah ngerasa udah nggak bisa, ya udah berarti prosesku belum. Berarti nanti mungkin di ketukan keberapa ya? Ketukan kita bilang mungkin ketukan ke-1 enggak, ketukan kedua mungkin ketukan 10, ketukan 11. Tapi saya rasa jadi payah keringat kita tuh nggak mungkin ada yang sia-sia. Jerih payah keringat kita tidak mungkin ada yang sia-sia. Pemirsa My World TV dimanapun berada, apa yang kita bisa pelajari dari beliau? Ada dua hal. Pertama adalah yang menyehatkan kita, yang kedua adalah yang menyakitkan kita. Yang menyakitkan kita dulu, sebelum kita mau sehat kita harus sakit dulu. Apa itu yang menyakitkan beliau? Padahal beliau dari kuliah sudah ikut yang namanya sebagai PR atau sales di Telkomsel. Itu pengalaman yang untuk mahasiswi adalah pengalaman yang sangat bermanfaat luar biasa. Yang kedua adalah akhirnya beliau ke Sinarmas bekerja di perbankan karena merasa tidak tertantang. Nah, kata dasarnya tidak tertantang, sehingga beliau move on, artinya pindah ke perusahaan lain untuk mendapatkan sesuatu yang tertantang. Berarti jiwanya beliau memang jiwa yang suka tertantang. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, beliau ternyata bekerja di Danamon sebagai sales. Tatkala bekerja di Danamon sebagai sales, ada hal yang membuat kita tersakiti semua. Dan itu adalah musuh besar kita dalam kesuksesan. Apa itu? Nyaman dalam comfort zone. Dari tadi beliau berkata, loh kenapa saya nggak dari dulu ya keluar dari Nusa Dua ini? Kenapa harus menunggu 4-5 tahun saya harus mau pindah dari Nusa Dua? Bahkan beliau mau tidak berpindah-pindah ke posisi-posisi lain, tetap di sales, mempertahankan dirinya hanya untuk mempertahankan comfort zone. Jadi pemirsa My World TV dimanapun berada, hati-hati dengan comfort zone. Di mana letak dan kita sudah merasa nyaman, di situ adalah letak dan kita tidak akan pernah maju lagi. Karena akan diem dan tersendak di sana. Dan apa yang menjadikan kita di sini tersembuhkan atau tersehatkan dari pengalaman beliau? Yang menjadi tersehatkan dan tersembuhkan adalah keluar dari comfort zone. Keluar dari comfort zone sehingga beliau akhirnya keluar dari Nusa Dua menuju ke Denpasar. Hanya 1 tahun beliau bisa mencapai posisi sebagai pimpinan di salah satu cabang Danamon di Nusa Dua, Bu ya? Ya. Di Nusa Dua. Sekarang apa alasannya yang bisa saya simpulkan? Perlu kita ketahui bersama-sama, saya juga basic sales dulu. Sales pengetahuan yang tidak ada dalam pelajaran-pelajaran di teori. Yang pertama adalah sales itu adalah punya pengalaman komunikasi dengan setiap orang. Karena kita terbiasa ditargetkan harus ketemu per satu harinya minimal 3 orang. Dari 3 orang itu akan ada penolakan lagi. Kita ketemu setiap hari 3 orang minimal. Nah, dari pertemuan 3 orang itu berarti kita punya apa? Database orang-orang tersebut. Yeah. Dari 3 orang itu salah satunya pasti akan menjadi sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang saling membantu nantinya ke depan. Kita sudah mendapatkan pengalaman komunikasi dan kita sudah mendapatkan database. Itu yang kedua poin. Yang poin ketiga, seorang sales itu terbiasa atas apa? Penolakan. Betul Bu ya? Yeah. Penolakan itu adalah tidak kita dapatkan dalam teori tetapi harus kita praktekkan.
Penolakan itu penting karena penolakan itulah yang menjadikan diri kita untuk evaluasi dan kembali belajar untuk supaya tidak ditolak. Penolakan itu adalah pengalaman yang harus kita nikmati. 3 poin. Yang keempat, ternyata sales itu, kata beliau, harus mengetahui semua bidang yang dia pasarkan dalam usaha itu. Atau beliau harus paham dan mengerti sekali yang namanya apa yang beliau jual. Berarti harus mengerti semua tentang siklus produk-produk perbankan. Mau nggak mau harus mempelajari semua itu. Kalau sudah mau mempelajari semua itu berarti mengerti. Kalau sudah mengerti, menyampaikan orang tambah paham lagi. Berarti apa? Pengetahuannya jauh lebih banyak. Dan yang kelima, nah yang beliau bilang tadi, sales itu adalah orang-orang yang tidak pernah tidak pernah menyerah. Ditolak 1000 kali, maju 2000 kali, dan closingnya 500 kali. Berarti apa? Yang menolaknya 1500, berarti punya mental baja, seperti yang beliau sampaikan tadi. Punya mental baja, Bu. Betul. Setelah sampai di sales, menjadi pimpinan, mengerjakan kredit di Kupang, dan mengerjakan hal-hal yang lain, terasa lebih ringan. Karena apa? Karena sudah mengerjakan hal-hal yang berat. Jadi teman-teman, pemirsa My World TV dimanapun berada, seorang sales hanya 5 tahun di comfort zone itu adalah sebuah kecelakaan karena terlalu lama. Move on hanya 1 tahun saja, langsung menjadi pimpinan cabang. Pesannya apa? Keluar dari comfort zone dan maulah belajar. Ibu, motivasi Bu terhadap anak-anak muda. Pesan yang terakhir apa? Ayo silakan. Kalau pesannya sih intinya seperti yang saya sampaikan tadi adalah berani mencoba, kemudian jangan pernah menolak kalau ada tantangan, kemudian ya pantang menyerah, seperti itu. 38 tahun saat ini dan sudah menjadi pimpinan bank di umur 28 ke 29 kayaknya itu. 10 tahun yang lalu, 28 tahun. Sangat muda sekali. Dan itu adalah kecelakaan juga. Kenapa? Kelamaan di comfort zone. Sekali lagi teman-teman semua, keluar dari comfort zone. Semoga video ini bermanfaat. Bila bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like. Ibu Indah, terima kasih banyak. Semoga suksesnya Bu Indah menular ke saya juga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Apa sih?